Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Iksan. Saya di sini akan membahas tentang pemikiran politik Islam Kartosuwiryo. Boleh ya saya dimulai dari biografi Kartosuwiryo yang bernama Skarmaji Marijan Kartosuwiryo. Ialah pendiri DITI. Ia lahir pada 7 Januari 1907 di Cepu, Jawa Timur. Perjalanan pendidikannya dimulai dari sekolah rakyat ketika usia 6 tahun di Pamotan. Akan tetapi menginjak kelas 5, Kartosuwiryo pindah sekolah ke Holland in Landscape School atau HIS, masih sekitar wilayah Rembang, yang kehidupannya bisa dinilai sangat beragama. Pada tanggal 4 Agustus 1947, Kartosuwiryo mengumumkan jihad fisabilillah terhadap Belanda yang dinilai sikap fanatiknya terhadap Islam. Pada bulan Februari, Kartosuwiryo mendirikan Majelis Umat Islam di Tasikmalaya untuk berkoordinasi dengan semua majelis Islam di Jawa Barat. Pada bulan Maret, ia memutuskan agar Masyumi dan kelompok lain memberhentikan kegiatannya. Nah, pada tahun 1948 hingga 1949, ia masih mengakui pemerintahan Indonesia dan kewarganegaraannya. Akan tetapi pada Maret 1948, ia meminta pemerintahan RI baru didirikan di Yogyakarta atas dasar demokrasi penuh. Pada saat itu, Kartosuwiryo memungkinkan adanya negara Islam di Jawa Barat apabila Belanda mendirikan negara Pasundan di Jawa Barat serta pemerintahan di Yogyakarta menyerah kepada Belanda. Negara Pasundan diresmikan pada tanggal 19 Maret 1948 oleh Belanda, dan bulan Mei Kartosuwiryo menyebut NII sebagai musuh negara Pasundan. Akan tetapi masih menganggap Indonesia telah dihapus ketika terjadinya agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948 yang mengharuskan Yogyakarta jatuh kepada Belanda dan Soekarno-Hatta serta jajarannya ikut dalam pemerintahan Belanda. Kartosuwiryo membuka lembaga pendidikan kader yang dinamainya Supfah di dekat Malangbong, Garut. Faktor-faktor kekuatan Darul Islam di Indonesia antara lain sebagai berikut. Pertama, ada keuletan pemberontakan DI yang mendapat dukungan dari Hizbullah atau Tentara Allah yang didirikan pada masa akhir penjajahan Jepang. Dan yang kedua, dukungan dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau bisa disingkat dengan PUSA. Yang ketiga, Darul Islam memiliki sayap bersenjata yang disebut Sabilillah. Keempat, sifat dari Darul Islam ialah ofensif yang berarti menyerang dan mendapatkan rampasan dari para tentara untuk memperluas wilayah dan bertahan hidup. Kelima, memiliki struktur kekuasaan yang tertata. Kartosuwiryo sedang mempersiapkan berdirinya negara Islam dengan merancang struktur pemerintahannya. Struktur NII bersifat sama halnya dengan UUD 45 yang mempunyai 3 bagian yang terdiri atas Mukodimah, Konin, Asasi yang berisikan sejarah kolonial Belanda dan Jepang. Umat Islam bangkit melawan agresi Belanda dengan mengangkat senjata melakukan revolusi Indonesia yang mendirikan negara Islam yang merdeka seperti kerajaan Allah yang ada di bumi untuk menyelamatkan umat manusia di dunia hingga akhirat. Kartosuwiryo menetapkan Konun Asasi pada tanggal 27 Agustus 1948 atas nama Imam NII dan diproklamasikan tanggal 7 Agustus 1949. Surya Negara menyatakan bahwa penarikan proklamasi NII oleh Kartosuwiryo menandakan bahwa sebenarnya ia sangat setia pada Republik Indonesia ini. NII dan Angkatan Perang Negara Islam Indonesia atau bisa disingkat APNI, TII lahir setahun sebelum proklamasi NII dikumandangkan. Kedudukan TII sebagai pengawal NII dalam maklumat Komandan Tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia nomor 11 dijelaskan bahwa TII merupakan tentara Allah yang disebut Jundullah, mempunyai tugas menerima serta bertanggung jawab terhadap penuaian tugas ilahi secara mutlak dan merealisasikan
menggalang kerajaan Allah, yaitu negara Islam Indonesia. Selanjutnya yaitu merupakan tentara ideologi Islam. Oleh karena itu mereka harus meyakini ajaran Islam dan keadilan hukum Allah yang mewajibkan membela NII. Yang ketiga, ada tentara rakyat yang membela rakyat dan melepaskan dari ketertindasan yang dilakukan oleh para penguasa jahiliyah yang telah menjelma menjadi Republik Indonesia Komunis. Kartosuwiryo menetapkan NII secara nasional melalui MKT APNII nomor 1 pada tanggal 3 Oktober 1949 yang menegaskan negara berlandaskan Islam sampai waktu yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, ia membagi 7 wilayah menjadi wilayah perang. Setelah membagi wilayah perang kepada 7 bagian, NII mendapat simpati dari kalangan militer lokal dan mendapat kecaman besar dari TNI Pusat. Masyumi sulit lepas dengan NII karena tujuan yang sama, menjadikan negara Islam. Meskipun demikian, Partai Islam menginginkan negara Islam melalui cara yang berparlemen, namun NII menginginkan negara Islam dengan menggunakan konfrontasi kemiliteran. Dan akhirnya NII, TII, DI lumpuh dengan ditangkapnya Kartosuwiryo pada tanggal 14 Juni 1962 di sebuah lembah antara Gunung Sangkar dan Gunung Geder yang membuat NII melemah dan meninggalkan veterannya di seluruh penjuru Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.